kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kukenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, saat ini saya mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mendapatkan pencerahan dan pengertian serta hikmat dari Engkau. Mampukan kami untuk memahami akan firman Tuhan ini. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan juga merupakan terang bagi jalanku. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan pada malam hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang demikian. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sebagai nats diambil dari ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekali lagi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut memang sering meliputi, menghinggap kepada setiap orang. Demikian juga
Saya sering merasa takut dalam menjalani hidup ini. Saya teringat ketika saya masih kecil, ketika saya sekolah, saya sering takut apakah saya bisa naik kelas atau apakah saya bisa lulus ujian. Itu memang sering dirasakan oleh setiap anak-anak sekolah. Karena bisa saja pada saat kenaikan kelas kita tidak naik kelas. Atau pada saat ujian kita tidak lulus ujian. Itu wajar dan sering meliputi atau menyelimuti anak-anak sekolah tersebut. Demikian juga setelah dewasa, tetap saja rasa takut itu sering menyelimuti kehidupan saya. Saya ingat pada waktu saya mau menikah, saya takut apakah saya bisa hidup rukun damai dengan istri saya? Apakah saya bisa membiayai nanti anak-anak saya? Dan banyak rasa takut itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Tapi saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan selama kurang lebih sudah menjalani pernikahan di atas 30 tahun. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Tuhan yang selalu membimbing saya, dan Tuhan juga yang memberikan kehidupan bahagia bagi keluarga saya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Matius tadi, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus pada saat berlayar di tengah-tengah danau, kurang lebih beberapa mil, terjadilah suatu keadaan di mana terjadi angin ribut yang cukup besar. Mereka ketakutan pada saat itu. Kenapa? Karena dia takut diombang-ambing oleh angin besar dan akan tenggelam. Namun pada saat yang tepat, kurang lebih pukul 3 malam, datanglah Yesus, Tuhan kita, berjalan di atas air. Karena saat tersebut bahwa cuaca gelap, angin ribut, mereka tidak melihat secara jelas siapa yang datang dan berjalan di atas air. Mereka kira bahwa yang datang itu hantu. Karena mungkin mereka belum pernah melihat kejadian tersebut. Ada orang berjalan di atas air. Namun Tuhan berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Padahal kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sudah cukup lama mengikuti Tuhan. Dan juga mereka sudah melihat dan mengetahui tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang disembuhkan, baik yang tuli bisa mendengar, orang yang buta bisa melihat, orang yang mati bisa bangkit kembali. Namun mereka belum mengetahui tentang
bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Sehingga dalam hal ini mereka merasa ketakutan. Saudara-saudara, bahwa pada masa saat sekarang ini, yaitu keadaan tentang pandemi Corona-19 ini, banyak orang mendengar berita-berita yang negatif yang terus muncul tiap hari. Kalau kita melihat berita di TV, begitu banyak orang yang positif kena corona. Dan tiap hari juga mendengar banyaknya orang yang tidak tertolong meninggal karena penyakit tersebut. Belum lagi bahwa kehidupan ekonomi dengan adanya pandemi corona ini, banyak perusahaan-perusahaan, pedagang-pedagang, dan pengusaha-pengusaha yang mengalami ketakutan karena mereka tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik. Sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja, banyak perusahaan yang tutup, dan juga saat sekarang ini banyak juga kejadian-kejadian yang sangat menakutkan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu cemas adanya wabah corona ini. Karena kami yakin percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan kepanikan itu tidak akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Karena dengan kepanikan dan kecemasan ini, maka akan menutupi pikiran kita yang sehat. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang merupakan Bapa kita di surga, akan selalu memberikan ketenangan kepada kita. Ada cerita yang mungkin sudah sering didengar dan sering kita melihatnya ataupun mendengarnya tentang air terjun Niagara. Air terjun Niagara merupakan air terjun yang cukup besar di Sungai Niagara yang berada di garis perbatasan internasional antara negara bagian Amerika Serikat dan negara Kanada. Pada saat itu, ada seorang akrobatik yang bisa melewati tali antara dari satu daratan kepada daratan yang lain. Banyak penonton yang melihat seorang akrobatik itu berjalan di atas tali tersebut dari satu daratan ke daratan yang lain. Mereka bertepuk tangan ketika seorang akrobatik ini sudah melewati tali tersebut.
dan mereka bersorak-sorai. Hebat, hebat, hebat. Saat akrobatik ini bertanya kepada para penonton, percaya tidak bahwa saya bisa melewati? Percaya. Dan akrobatik ini meminta kepada para penonton, siapa yang bersedia untuk naik ke punggung akrobatik ini untuk bisa berjalan bersama-sama melewati daratan satu kepada daratan lain di atas tali. Para penonton tidak ada yang bersedia untuk naik ke punggung akrobatik itu. Karena mereka merasa takut, jangan-jangan tidak selamat, jatuh ke air terjun Niagara. Namun saat itu ada seorang anak kecil yang bersedia untuk duduk di atas punggung seorang akrobat tersebut. Dan akrobat ini berjalan di atas tali dari satu daratan kepada daratan lain. Penonton bersorak, hebat, hebat, bisa melewati tali tersebut dengan selamat. Pada saat selesai pertunjukan tersebut, banyak para penonton, mungkin juga ada wartawan, yang menanyakan kepada anak tersebut, kenapa Anda berani? Kenapa Anda tidak takut duduk di atas punggung seorang akrobat untuk berjalan di atas tali tersebut? Banyak orang yang tidak mengetahui setelah anak tersebut bercerita, saya tidak takut dan saya percaya karena akrobatik itu adalah orang tua saya, ayah saya, bapak saya, dan saya mengetahui bahwa ayah saya adalah seorang akrobatik yang mahir, yang cekatan, dan yang bisa melakukan akrobat dengan baik. Jadi intinya adalah kepercayaan anak tersebut kepada ayahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita percaya bahwa Tuhan kita, Bapa kita, adalah merupakan Tuhan yang memberikan atau yang dapat mengatasi problem dan masalah di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas di dalam menjalani hidup ini. Apapun problem dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan akan selalu memberikan penerangan, memberikan jalan keluar yang baik. Karena kalau kita selalu panik, cemas, maka kita akan sulit memahami akan firman Tuhan, akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa yang surga itu akan selalu setia untuk memberikan kemenangan kepada
Dalam Mazmur 116 ayat 7, Tuhan berfirman, "Kembalilah tenang, hei jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Saya ulangi lagi, Mazmur 116 ayat 7. "Kembalilah tenang, hei jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Dengan ketenangan ini, maka kita dapat berpikir dengan jernih, kita dapat melihat dengan terang, kita dapat mendengar dengan baik. Ketenangan inilah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam masalah apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kami yakin dan percaya dengan ketenangan inilah maka semuanya akan terbuka, maka semuanya akan menjadi jelas dan terang, dan kita tidak perlu takut kembali. Demikian juga di dalam Mazmur ayat 62. Mazmur 62 ayat kedua. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kita tahu bahwa Tuhan adalah yang memberikan keselamatan bagi kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan suatu modal bagi kita bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena itu adalah merupakan jaminan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kami yakin dan percaya keselamatan bagi orang percaya adalah suatu hal yang sangat penting sebagai pengikut Tuhan. Amin. Ya, makasih Pak Suryadi untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan malam hari ini ya. Kita diingatkan kembali bahwa kalau Tuhan selalu bersama kita, ya, kondisi yang bagaimanapun harusnya tidak membuat kita lalu melupakan atau tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ya, seringkali kita memang seperti para murid, ya, yang dilanda ketakutan begitu rupa sehingga kehadiran Tuhan tidak bisa dirasakan. Ya, sehingga para murid melihat itu hantu katanya. Ya, jadi ketakutan itu bisa menutupi pandangan kita, ya, dan hati kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu malam hari ini? Bagaimana pengalaman kita dengan rasa takut, khususnya dalam masa COVID? Ini kan udah mulai, tensinya udah mulai turun ya, Bapak Ibu ya, nggak setegang 3 bulan yang lalu mungkin, ya. Nah, kalau kita lihat ke belakang, mungkin ada ya Bapak Ibu ya, momen-momen di mana kita benar-benar merasa takut gitu, ya. Mungkin momen-momen itu baru kita alami selama kita hidup gitu, ya, belum pernah kita alami, ya. Mungkin ada yang mau sharing bagaimana kita mengalami itu dan bagaimana kita mengatasinya? Silakan Bapak Ibu. Ya Pak, 2 hari kemarin tuh saya mimpi saya tuh kena corona.
Jadi di sini tuh banyak lendir gitu. Jadi saya tuh apa namanya, nggak tahu, saya terlalu memikirkan ketakutan kena corona sampai ke bawah mimpi gitu. Iya. Itu nggak mau berobat. Di dalam mimpi itu saya nggak berusaha untuk berobat, saya cuma diem aja, tetap tidur gitu. Pokoknya udah berserah aja lah sama Tuhan. Iya. Maaf Pak, kata Pak, aduh ini lagi bikin sambal jadi sedap. Ya itu Pak, mungkin saya nggak tahu dalam mimpi itu kurang percaya Tuhan, jadi atau gimana ya? Karena sebelumnya kan saya belum pernah mimpi kena corona, mungkin karena parno aja atau gimana ya. Tapi kan itu mungkin saya ingatin bahwa iman saya ini, percayaan saya ini kepada Tuhan ini masih apa ya, kecil gitu, kayaknya kecil banget. Iya. Oke. Ya, ada yang lain mungkin, Bapak Ibu? Ada? Yang lain? Yang mau sharing? Tidak ada, cukup. Baik, kalau tidak ada, ya sekali lagi bahwa rasa takut wajar, ya. Bahkan rasa takut itu juga bagian dari emosi yang Tuhan ciptakan ya buat diri kita. Ya, jadi rasa takut sebenarnya baik, ya. Ada sisi baik dari rasa takut, yaitu ketika kita takut, kita sebenarnya lagi menyadari bahwa kita nggak mampu mengandalkan kekuatan kita, ya. Nah, karena takut itu maka kita mau mengandalkan Tuhan, ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah takut, dia justru bisa jadi ya jatuh pada percaya diri yang berlebihan dan tidak memberikan tempat pada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi rasa takut sebenarnya juga baik, saudara. Ya, dengan rasa takut kita diingatkan bahwa kita ini nggak mampu mengandalkan diri sendiri. Ya, dan juga tadi cerita tadi sangat baik ya, mengingatkan bahwa para murid saja yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus tidak sadar bahwa Yesus yang sedang berjalan di atas air. Ya, disangkanya hantu laut begitu. Kenapa? Ya itu tadi, ya, karena takut yang berlebihan yang akhirnya menghalangi pandangan mereka kepada Tuhan Yesus. Ya. Baik, kita akan masuk doa syafaat malam hari ini. Kita kembali khusus doakan saudara kita yang sakit ya, Bapak Ibu. Seperti kemarin, ada tambahan beberapa nama. Bu Natalia masih kita doakan, Pak Koko, Pak Suryadi juga yang pengobatan ya, cuci darah. Ibu Wiwih juga dalam pemulihan di rumahnya, Pak Jonten juga dalam pemulihan. Pak Tommy kita doakan dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Kemudian Pak Tisna Wiyana, betul ya namanya Pak Tisna Wiyana? Ya. Oke. Yang dirawat di Rumah Sakit Boromeus. Sakit apa Pak Tisna ini? Infeksi katanya. Infeksi ya kayaknya, infeksi. Infeksi, oh ya. Masih dirawat Pak ya? Iya.
Soal kemarin ini Dokter Oce WA, udah Sabtu malam, sudah lewat persekutuan doa, jadi nggak sempat dibawa dalam doa Ya, syafaat. kebetulan hari Sabtu kan pokok doanya adalah untuk anak-anak sekolah. Ada tambahan untuk nama-nama ini, Bapak Ibu? Pak, Pendetawi, Pak. Oh iya. Taruh sini ya, tengah ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Ada 4, 5, 6, ada 8 ya. Oke. Dari Itu Pak, ya? Pak Yalia Arifin Pak, masuk. Yang Pak Jalia. Oke. Ada lagi? Bukan sakit, Pak. Boleh, Pak, yang nggak sakit, Pak. Sakit tua ya. Pak, kalau yang nggak sakit boleh, Pak. Untuk siapa, Bu? Besok Juan ujian itu SBMPTN, ya, Pak. Besok. Juan ya? Oke. Ya, besok ujiannya. Nanti terakhir ya, saya bawa dalam doa. Iya, Pak. Makasih Juan, ya, Pak. ujian ya. Oke. Ya, besok. Baik. Selasa. Iya, berarti ada 9 ya. Ada 9. Yang pertama untuk Ibu Natalia. Pak Suryadi, minta tolong. Ibu Natalia, sorry, sakit apa Pak? Sakit kanker, Pak. Lagi pengobatan kemoterapi. Oke. Kemudian untuk Pak Koko, Pak Dadang, minta tolong. Iya, Pak. Kemudian untuk Pak Suryadi, minta tolong doakan Bu Chandra. Ya, Pak. Untuk Ibu Wiwi, Pak Ailim. Pak Ailim. Bisa, Pak? Apa ya? Pak, Bisa, Pak. Ibu Wiwi ya. Oke. Wiwi ya. Untuk Pak Zalia Arifin, Pak Thomas. Pak Thomas. Oke. Pak Jalia ini gangguan apa demensia ya, namanya demensia, gangguan ya, ingatan ya. Atau apa yang lain, ada yang tahu, lebih tahu sakitnya spesifik? Oke, untuk Pak Jonten. Untuk Pak Jonten, Bu Pangpang. Iya, Pak. Ya, untuk Pak Willianto, Bu Idia, minta tolong. Iya, Pak. Untuk Pak Tommy, Pak Setiadi. Ya, Pak. Ya, dan terakhir saya untuk Pak Tisna, sekalian Juan yang besok ujian dan juga penutup ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai doa syafaat kita. Kita bersatu teduh sejenak. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau telah membimbing kami, anak-anak-Mu yang hadir di dalam doa malam. Kami berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami.
Kiranya pada masa-masa yang sangat sulit ini, kita tidak perlu takut lagi, karena kita punya Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan malam yang indah ini, kami hendak berdoa khususnya buat Ibu Natalia ya Tuhan, yang saat ini beliau sedang sakit atau menderita karena penyakit kanker. Tuhan, kiranya berikan kekuatan kepada Ibu Natalia dalam menghadapi penyakit ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rencana lain buat Ibu Natalia ini. Kiranya Tuhan untuk memberikan dukungan kepada Ibu Natalia, supaya mereka tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang hanya dapat memulihkan dan menyembuhkan penyakit Ibu Natalia ini. Dan proses penyembuhan yang dilakukan saat ini ya Tuhan, di mana Ibu Natalia sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberikan kebaikan, khususnya kepada para dokter, perawat yang menjalani atau yang melakukan kemoterapi terhadap Ibu Natalia ini ya Tuhan. Dengan turut campur tangan daripada Engkau ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, penyakit Ibu Natalia akan dipulihkan, akan disembuhkan ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat keluarganya, anak, dan saudara-saudaranya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan dukungan kepada mereka di dalam doa ya Tuhan. Supaya mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi problem yang dihadapi oleh Ibu Natalia ini. Itulah permohonan doa kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang hadap hadirat-Mu bersatu hati bersama dengan rekan-rekan seiman kami, bersama dengan saudara seiman kami. Kami ingin mendoakan khususnya untuk Pak Koko yang sedang menjalani cuci darah. Biarlah Bapak, Engkau yang memberikan kekuatan kepada Pak Koko untuk menjalani cuci darah ini. Dan biarlah cuci darah ini akan memberikan kesembuhan buat Pak Koko. Begitu juga untuk istri yang menopangnya. Biar Engkau pimpin, Engkau berkati, berikan kesabaran, berikan kekuatan untuk dapat mendukung Pak Koko di dalam pengobatan ini. Begitu juga untuk anak-anaknya, Elkana dan William. Kau juga berkati mereka, jagai mereka di dalam mereka pun mendukung orang tuanya. Bapa, kami pun ingin berdoa bagi Elkana yang berulang tahun. Biar Engkau berkati dia, Engkau berikan yang terbaik. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas diri Elkana dan dapat menular kepada keluarganya sehingga Pak Koko pun bergembira atas berkat maupun pengasihan yang Engkau berikan kepada keluarga ini. Bapa, biarlah Engkau terus menjaga
melindungi dan memberkati keluarga Pak Koko di dalam menjalani kehidupan ini. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan memberikan yang terbaik untuk keluarga Pak Koko. Di surga, kami berdoa khususnya untuk Pak Suryadi pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau berkati Pak Suryadi ya Tuhan, di mana Pak Suryadi harus menjalani cuci darah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, supaya Pak Suryadi sabar, dan Engkau beri kekuatan kepada Pak Suryadi dalam menjalani cuci darah yang harus dijalani ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para dokter ya Tuhan dan perawat yang membantu proses cuci darah Pak Suryadi. Kau beri ke mereka ya Tuhan kemurahan hati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bu Yuyun yang mendampingi Pak Suryadi. Beri ya Tuhan Bu Yuyun untuk sabar menghadapi Pak Suryadi yang harus mengurus semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan juga kepada Bu Yuyun dalam mengurus Pak Suryadi. Beri juga ya Tuhan ketenangan, kesabaran kepada Bu Yuyun, terutama kesehatan, sehingga Bu Yuyun bisa mengurus Pak Suryadi dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan menantu juga untuk cucu Pak Suryadi, supaya selalu memberi semangat kepada Pak Suryadi dalam menjalani cuci darah. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang terbaik untuk Pak Suryadi. Hanya kepadamu ya Bapa, kami mohon pertolongan. Engkaulah dokter dari segala dokter, dan Engkau sanggup akan memulihkan sakit Pak Suryadi. Hanya kepadamu Bapa kami memohon. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yesus, terima kasih untuk kesempatan berdoa ini. Kami mau berdoa khususnya untuk Tante Wiwi ya Tuhan, yang di dalam pemulihan setelah jatuh. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, mengurapi, menjamah kakinya Tuhan, agar dia boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kau yang begitu tahu ya Tuhan, untuk Wiwi yang selalu senantiasa aktif melayani dalam kepala rayonnya Tuhan. Engkau boleh menyertainya, memberkatinya pula ya Tuhan, di masa tuanya ini. Untuk Wiwi tetap setia padamu untuk melayani setiap keluarga-keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengurapi, menjamah, dan menyertai anak, cucu ya Tuhan, yang terus menyertai Bu Wiwi di dalam pemulihannya pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang begitu tahu untuk setiap kebutuhan yang Tante Wiwi perlukan di masa tuanya. Kiranya Tuhan berkati keluarga Tante Wiwi. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali menaikkan doa kami Tuhan. Kami sepakat dan sehati kami berdoa untuk Pak Jalia Arifin yang saat ini mengalami demensia. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kiranya kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang kembali memulihkan memori dan ingatan Pak Jalia Arifin. Tuhan Yesus juga yang senantiasa menyertai dan memeliharakan Pak Jalia Arifin di masa tuanya ya Bapa. Biarlah dalam proses pemulihannya Pak Jalia Arifin tetap boleh merasakan kasih setia, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kau juga yang berikan kesehatan, kekuatan fisiknya Tuhan, khususnya dalam pandemi
COVID-19 ini, biarlah Pak Jali Arifin tetap dalam kondisi tubuh yang sehat dan bugar karena kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarganya yang mendampingi dan merawat Pak Jali Arifin. Biar Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati keluarga Pak Jali Arifin, berikan kesehatan, berikan kekuatan pada mereka, dan juga kesabaran bagi keluarganya dalam mendampingi dan merawat Pak Jali Arifin, dan juga sehingga Pak Jali Arifin juga boleh merasakan kasih dan sukacita dari keluarganya terhadap dia ya Bapak. Sehingga hal ini juga membantu proses pemulihan memori dan ingatan. Sekali lagi kami mau serahkan Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh Pak Jali Arifin, keluarga, adalah Tuhan kasih-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan, satu hati bersama-sama untuk mendoakan teman-teman kami yang mengalami sakit. Saat ini juga kami berdoa khusus buat Pendeta John Ten yang dalam pemulihannya dari sakitnya, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang pulihkan keadaannya Pendeta John Ten sehingga bisa kembali sehat seperti sedia kala. Engkau yang sertai Pendeta John Ten, berikan dia kekuatan, damai sukacita yang daripadamu saja. Engkau yang berkati juga setiap obat, setiap dokter perawat yang menolongnya, yang menyembuhkannya, biarlah kiranya Engkau juga yang berikan kekuatan buat istrinya, buat keluarganya yang selalu mendampingi Pendeta John Ten. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kasih-Mu turun untuk keluarga Pendeta John Ten. Engkau yang berikan pemulihan, kesembuhan buat Pendeta John Ten. Kami juga berdoa untuk pelayanannya ya Tuhan, Engkau yang selalu sertai dia. Biarlah apa yang sudah dia lakukan bisa menjadi berkat buat orang lain yang berada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai, sembuhkan, jamah, beri kekuatan, damai sukacita buat Pendeta John Ten dan juga keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan keluarga John Ten, kesehatannya semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak di surga, terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, kami mendoakan khususnya untuk Bapak Pendeta Wi Willianto. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah penolong untuk kami semua. Oleh sebab itu Bapak, kami hanya memohon agar Tuhan mau menjamah, menyembuhkan, memulihkan untuk Bapak Pendeta Wi Willianto. Kami berdoa untuk semua pengobatannya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Berkati juga Tuhan dokter-dokter yang menangani. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat sehingga apapun yang dialami Bapak Pendeta Wi ini dapat disembuhkan dan pulih. Sehingga Bapak Wi dapat melayani Engkau kembali. Bapak, kami juga berdoa untuk semua keluarganya. Berikan kesabaran, berikan kemampuan untuk dapat mendampingi Bapak Pendeta Wi. Sehingga terus sukacita, damai sejahtera di dalam segala keadaan tetap dimiliki oleh Pendeta Wi. Kami percaya Tuhan, pendampingan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak, sertai Bapak Wi dan sembuhkanlah beliau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk saat teduh.
Saat doa-doa dipanjatkan ke hadirat-Mu, saat hening seperti ini, membuat kami hati menjadi tenang, karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami yang hadir di sini, supaya Tuhan menilik satu persatu. Banyak kebutuhan yang dibutuhkan, banyak keinginan yang diinginkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami semua. Bapa di surga, teringat pada saat ini bagi saudara Tommy yang dirawat di rumah sakit. Belum jelas apa yang menjadi sakitnya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih maha tahu. Sebelum kami mengucapkan sepatah dua patah kata, Tuhan sudah lebih maha tahu apa yang akan kami pohonkan. Kami menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Ulurkanlah tangan Tuhan yang Maha Kasih dan sembuhkanlah Pak Tommy pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarganya, berkati istrinya, anak-anaknya. Tuhan peliharakan mereka di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat malam hari ini untuk Bapak Tisna Wiyana yang sedang dirawat di Rumah Sakit Burmeus sejak beberapa hari lalu, ya Tuhan. Tentu dalam kondisi lemah, kondisi yang sakit. Beliau mungkin mengalami rasa sakit, tidak nyaman, dan juga segala keluhan-keluhan. Kami percaya Bapa, bahwa di dalam semuanya itu Tuhan berkenan hadir. Ada bersama Pak Tisna menemani hari-harinya di rumah sakit. Itu sebabnya biarlah dalam kondisi saat ini dan juga dalam perawatannya, beliau boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Imannya, kesabarannya tidak pudar, tapi beliau boleh senantiasa percaya dan yakin bahwa Engkau ada bersama dengan dia dan memberkati setiap proses perawatan dan pengobatannya. Berkati dokter, berkati perawat, dan semua orang yang memberikan tindakan medis. Biarlah Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan Pak Tisna. Berikan ya Tuhan kesabaran, tentunya juga bagi keluarga yang menunggu atau menemaninya. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, pengharapan. Bila keluarga Pak Tisna boleh turut memberikan support, memberikan semangat, sehingga melalui mereka Pak Tisna boleh tetap dikuatkan di dalam pengharapannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati semua nama-nama yang sudah kami doakan. Tentu juga mungkin ada nama-nama lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya juga Tuhan ada bersama mereka. Tuhan selalu menopang, menolong mereka dalam keadaan apapun. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa untuk Saudara Juan, anak Bu Chandra yang besok akan menjalani ujian. Tuhan juga menolongnya, biarlah dia boleh mempersiapkan diri dengan baik, berikan dia kesungguhan, semangat, dan motivasi belajar yang baik, sehingga ujian besok boleh dilakukan oleh Juan dengan baik dan hasilnya pun boleh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami doakan biarlah juga persekutuan doa berikutnya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan kami terus komitmen, kesungguhan di dalam kami boleh bersekutu meskipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.